Astagfirullahaladzim. Zam. Ada ular besar, Zam. Aku terkaget mendengar kata-kata Agus dari belakang sana. Buru-buru aku menyusul Agus. Ada apa sih, Gus? Ular. Coba itu kamu lihat di ke kanan kambingmu. Aku menunjukkan pandangan ke arah kandang kambing yang ditunjuk oleh Agus. Benar saja, seekor ular besar melebihi batang kelapa melingkar di depan kandang kambingku. Tampak di mulutnya seekor kambing tersumpal. Wah, berarti yang maling kambing selama ini di kampung kita ya ular ini, Gus. Iya, pasti, kata Agus tergagap-gagap. Kau tunggu saja di sini, Gus ya. Aku akan memanggil penduduk, kataku sambil berlalu meninggalkan Agus tanpa menunggu jawabannya. Aku perlu berlari menuju pos kambing. Di sana aku temui bapak-bapak yang sedang ronda malam. Ku beritahukan kabar ini kepada mereka. Mereka pun langsung memukul kentongan. Sebagian lagi dari mereka langsung berlari menuju rumahku, dan orang-orang yang datang bertanya ada apakah ke pos ronda itu langsung diarahkan oleh orang-orang yang ronda ke rumahku. Tak lama kemudian rumahku pun sontak ramai oleh orang-orang yang datang ingin membunuh ular besar tersebut. Namun semua orang berusaha melempar dan membakar ular itu. Tapi usaha mereka sia-sia. Ular itu hanya santai saja, tidak bergeming. Makin lama masyarakat yang datang ke rumahku semakin banyak. Segala daya upaya pun dilakukan untuk membunuh ular besar tersebut. Namun ketika senjata-senjata tajam seperti tombak parang dan segala macam benda keras yang dihajarkan ke tubuh ular itu tetap berbunyi mendenting. Tandanya kulit ular itu betul-betul keras. Setelah sekian lama kambing yang tadi menjembul di mulut ular besar itu masuk ke dalam perutnya, ular itu mulai mengganas. Dia berdiri, kepalanya nyaris lebih tinggi dari kepala orang-orang yang sedang menghajarnya. Ekor ular itu mulai melibas ke sana sini, kepalanya pun mulai mematok ke sana sini, membuat penduduk yang tadi ramai sekarang banyak yang berlarian menghindarkan diri. Ada yang bersembunyi, ada juga yang pulang melarikan diri karena tidak mau terhajar oleh kerasnya ekor ular yang melibas ke sana sini. Begitu juga dengan mulut ular yang sekarang berdiri, menganga dan menyemburkan aroma busuk dari dalam mulutnya, membuat orang-orang tidak ada yang berani mendekat. Sekarang hanya satu-satu sajalah batu yang melayang ke arah kepala ular tersebut. Namun dengan gesitnya ular itu bisa mengelak hingga tak satu pun batu-batu yang dihajarkan ke arah ular itu yang mengenai kepala ular. Akhirnya dengan santai ular itu berjalan menuju hutan larangan yang berada di samping rumahku. Tak ada seorang pun yang bisa menghambat perjalanan ular itu. Setelah ular besar yang sudah berhasil menggondol kambing satu-satunya milikku itu masuk ke dalam hutan larangan sana, barulah orang-orang yang tadinya bersembunyi keluar dan memberikan komentar yang macam-macam. Aku hanya diam saja mendengar komentar-komentar konyol yang mereka berikan. Beda sekali dengan kenyataan yang tadi terjadi ketika ular masih berada di sini. Tak lama kemudian orang-orang itu pun satu persatu pergi meninggalkan rumahku. Aku pun menutup pintu karena sejak tadi kuperhatikan Agus tak terlihat batang hidungnya. Aku sendiri pun tidak tahu kemana Agus pergi sekarang. Baru saja aku merebahkan tubuh di atas pembaringan di dalam kamar, tiba-tiba pintu diketuk oleh Agus. Aku pun segera membukakan pintu. Dari mana saja kau, Gus? Aku masuk ke dalam hutan larangan sana mengikuti ular tadi. Apa yang kau dapatkan di sana, Agus? Aku menemukan lubang sarang ular itu. Besok kita perhatikan bagus-bagus ya, Zam ya, kata Agus kepadaku. Aku menyetujuinya. Tak lama kemudian kami pun tertidur lelap. Keesokan harinya sehabis zuhur aku diajak Agus masuk ke dalam hutan larangan. Di sana kami dapatkan sebuah lubang pada dinding batu yang agak terjal. Agus manggut-manggut setelah memperhatikan semua situasi di sana. Kemudian dia mengajak aku untuk mencari kayu dan dikumpulkan pada dinding batu.
Sambil mengumpulkan kayu-kayu bakar itu, Agus menceritakan rencananya kepadaku. Aku yakin rencana Agus ini akan berhasil. Kemudian kami pun coba naik ke atas dinding tebing sana. Ternyata di atas dinding tebing itu ada sebuah dataran yang cukup luas. Akhirnya kami memutuskan untuk mengangkat batu-batu besar ke atas dinding bukit tersebut, hingga batu-batu yang kami kumpulkan tidaklah sedikit. Kira-kira untuk ukuran 2 goni besar tidaklah kurang. Setiba di rumah, Agus menceritakan idenya kepadaku. Aku sangat menyetujuinya dan kami pun menetapkan tanggal untuk menjalankan ide kami itu. Sementara di kampung sana, di warung-warung, di pasar-pasar, di kedai kopi, dimanapun orang berkumpul, semua cerita tidaklah beralih pada ular besar yang memangsa kambing milikku. Banyak orang-orang yang berbesar hati dengan kehadiran ular besar mencuri kambingku malam itu. Sebab selama ini terjadi saling tuduh di antara masyarakat tentang pencuri hewan ternak yang sangat santer saat ini. Si Anu ini menuduh si Anu itu pun menuduh si Anu yang di sana lagi. Sehingga di antara mereka banyak sekali pertikaian, tapi tidak ada bukti, sehingga tidak ada satu orang pun yang berhasil ditangkap. Dengan kedatangan ular besar tadi malam, terbuktilah bahwa selama ini tidaklah ada seorang pun penduduk kampung kami yang terlibat dalam kasus pencurian hewan ternak ini. Namun ceritanya ya habis di situ saja. Tidak ada satupun rencana yang dilakukan oleh masyarakat ini untuk melakukan pemberantasan terhadap ular besar tersebut. Sebab para masyarakat takut sekali terhadap ular besar yang mencuri kambingku itu. Karena mereka sama-sama melihat bagaimana brutalnya ular tersebut saat mencuri kambing di rumahku. Juga bagaimana keras sisi ular itu, tidak mempan dibacok, tidak mempan ditombak, tidak mempan didodos. Sementara kepalanya liar ke sana ke sini, sehingga tidak ada satupun benda keras yang dilemparkan ke arah kepala itu yang mengenai sasaran. Semua bisa dielakkannya dengan cantik sekali. Ya, akhirnya untuk sementara ini masyarakat hanya pasrah saja pada keadaan yang terjadi tanpa ada usaha sedikit pun. Ada salah seorang penduduk yang memberikan ide bagaimana katanya kalau kita menyiapkan jaring besar, namun lagi-lagi terbentur oleh mahalnya biaya yang dibutuhkan untuk membuat jaring besar dan kuat. Sehingga rencana membuat jaring besar tersebut tinggallah wacana belaka. Zam, aku yakin loh Zam, hari ini ular itu pasti sudah lapar lagi. Sebab dia mencuri kambingmu kemarin kan hari Sabtu. Sekarang kan sudah Sabtu lagi. Berarti sudah 1 minggu loh Zam. Mungkin ular itu sudah sangat lapar sekali. Setelah aku berpikir-pikir, rasa-rasanya masuk akal juga pendapat Agus ini. Sebab selama ini tidak ada satu kasus pun yang terjadi tentang kehilangan hewan ternak di kampung kami ini. Berarti ular itu selama ini belum ada makan makanan lain selain dari kambingku yang dicolongnya minggu kemarin. Sehingga kami akhirnya memutuskan untuk masuk ke dalam hutan larangan pagi ini dan menjalankan aksi kami. Kemudian kami naik membawa sebuah goni besar ke atas dinding tebing yang agak rata. Lalu batu-batu yang kemarin kami kumpulkan kami masukkan ke dalam goni dan kami ikat, kami letakkan pas di atas lubang ular. Kami menanti kalau ular itu keluar, karena di depan sana sudah kami beri umpan berupa jeroan ayam yang sudah sangat busuk sekali. Sehingga di sekeliling gua ini hanya bau bangkai jeroan ayam itu sajalah yang tercium. Membuat nafsu makan, minum, dan merokok kami sama sekali hilang. Namun alhamdulillah, di atas tebing batu tempat kami nongkrong tidak panas karena ada sebatang pohon besar yang menaungi kami dari panasnya cahaya matahari, sehingga kami bisa merasa tenang di sana. Barulah sekitar pukul 3 sore terdengar dari dalam lubang sana seperti orang menyapu. Zam,
Itu ularnya mulai berjalan keluar, kata Agus berbisik-bisik kepadaku. Setelah aku memperhatikan bunyi-bunyi sapu di dalam lubang sana, barulah aku merasa yakin apa yang dikatakan oleh Agus. Apalagi tak lama kemudian tampaklah kepala ular itu keluar sedikit dari dalam lubangnya. Agus memberi kode kepada aku. Kami pun mulai bersiap-siap. Berlahan-lahan ular itu menjulur sedikit demi sedikit. Sepertinya dia tidak menduga sama sekali kalau kami berada di atas lubangnya saat ini. Baru saja mulut ular besar itu menyentuh jeroan ayam, Agus memberi kode kepadaku. Buru-buru kami menjatuhkan goni besar yang sudah kami isi dengan batu-batu besar. Bub! Ular yang baru saja menjilat-jilati jeroan ayam busuk di depan lubangnya itu menggelepar-gelepar ketika goni yang berisi batu yang sangat berat itu menghajar belakang kepalanya. Buru-buru Agus turun dan melompat ke atas tubuh ular yang menggeliat-geliat itu. Langsung mengambil sesuatu dari atas kepala ular dan melompat ke arah pinggir dinding batu. Dia mengambil kayu-kayu bakar yang kemarin kami kumpulkan lalu menumpuk-numpuknya di atas kepala ular. Aku pun ikut membantu Agus. Kami bekerja sangat cepat sekali. Setelah kayu-kayu itu berhasil kami kumpulkan di atas kepala ular, ular itu diam saja. Mungkin dia kesakitan atau tulang punggungnya patah. Agus buru-buru mengambil jerigen yang berisi bensin. Jerigen itu dibuka tutupnya dan ditumpahkanlah bensin ke atas tumpukan kayu yang berada di atas kepala ular. Secepat kilat melemparkan bilah korek api yang sudah menyala ke arah bensin yang baru saja disiramkan. Yang api menyala begitu besar. Langsung saja ular yang tadi pingsan sadar dan menggelepar-gelepar terdengar di dalam lubang batu sana. Bubab, bubab, bubab. Lalu Agus mengambil sisa bensin yang berada di dalam jerigennya, kemudian menyiramkan ke arah jeroan yang bertumpuk di depan kepala ular itu. Lalu dibakarnya pula sehingga sekarang aroma bangkai yang berasal dari jeroan bangkai ayam itu sudah hilang. Tapi hilangnya aroma bau bangkai itu tidak berlangsung lama, sebab sekarang sudah tercium pula bau daging terbakar. Ya, itu adalah bau kepala ular yang sekarang sudah gosong terbakar oleh api yang dibuat oleh Agus. Hingga masuk waktu maghrib, kami memastikan bahwa kepala ular itu betul-betul sudah gosong. Lalu Agus pun mengumpulkan bara-bara yang tersisa dan menghidupkannya kembali. Satu jerigen saja sudah cukup rupanya, Zam, kata Agus kepada aku. Aku hanya membalas senyum saja ketika melihat Agus meneteng sebuah jerigen 5 liter yang berisi bensin. Nah, yang ini bisa dipakai untuk motorku saja kan, Sam? Katanya kemudian. Lalu kami mulai melangkah untuk meninggalkan tempat ini, tapi kami terkejut tiba-tiba sebuah bayangan hitam melompat dan singgah di samping api yang tadi kami kumpulkan. Api itu sekarang membakar tengkorak-tengkorak ular yang sudah gosong. Jangan coba-coba tinggalkan tempat ini begitu saja. Ternyata yang datang itu adalah Gondoruo yang hitam besar dan bulunya sangat lebat sekali. Tanpa komando, Agus langsung saja membuka tutup jerigen bensin yang berisi 5 liter di tangannya itu, lalu dilemparkannya ke arah Gondoruo yang berdiri di samping api yang saat ini masih menyala walau tidak begitu besar. Gondoruo goblok itu menyambut jerigen yang dilemparkan oleh Agus. Soknya lagi Gondoruo itu langsung meminum bensin yang berada di dalam jerigen itu guglak-guglak hingga membasahi bulu bagian depan tubuhnya. Kemudian dilemparkannya lah jerigen itu ke arah api. Boom! Tiba-tiba sisa bensin yang berada di dalam jerigen itu disamar oleh api. Gondoruo itu terkejut dan membalikkan tubuhnya. Total saja bulu dadanya yang
basah oleh bensin ikut tersamar oleh api. Sekarang Gundurwo itu betul-betul dibalut oleh api merah dan buah, tubuh Gundurwo itu meledak karena api masuk ke dalam mulutnya langsung ke dalam perutnya, sebab di dalam perut Gundurwo itu banyak sekali bensin yang tadi diminumnya. Dasar goblok, kata Agus sambil mengajakku pergi meninggalkan tempat itu. Bensinnya nggak jadi rezekimu ya Gus, kata aku setengah mengejek Agus. Ya tak apa-apa, rezeki kita masih ada kok ini, kata Agus mengeluarkan sebuah benda dari dalam kantongnya. Benda itu diserahkannya kepada aku. Aku terkejut sekali melihat benda apa yang diserahkannya pada aku. Mahkota yang berada di kepala ular besar yang kami bakar tadi. Rupanya Agus melompat ke atas kepala dan merebut sesuatu. Mahkota inilah yang tadi diambilnya. Wah, ini emas atau berlian ya Gus? Ya mana aku tahu, kata Agus santai. Jadi mau diapain ini Gus? Aku bertanya lagi kepada Agus. Ya dijual lah, masa dikituin aja, gak bakalan kenyang kita Sam. Kalau dijual bisa jadi duit, bisa untuk beli beras, katanya kemudian. Kalau begitu ayo sekarang kita keluar saja dari kampung ini. Kenapa buru-buru sih, kata Agus kemudian. Mana tahu nanti roh setan itu keluar mencari mahkotanya ini, kataku asal saja kepada Agus. Iya juga ya. Tanpa pikir panjang lagi Agus langsung mengajakku keluar dan menaiki motornya. Kami langsung meninggalkan kampung ini hingga pukul 2 dini hari barulah kami sampai di pinggiran kota. Kami numpang menginap sambil makan di sebuah rumah makan yang buka 24 jam di pinggir kota. Setelah selesai makan kami pun beristirahat menunggu hari pagi. Alangkah terkejutnya kami ketika siang itu kami berada di sebuah kedai emas untuk menanyakan harga mahkota yang dibawa oleh Agus. Kami sedikit pun tidak menyangka kalau harga mahkota ini sangatlah fantastis sekali. Tapi Agus belum mau menjual seharga begitu. Makanya Agus mengajakku untuk mencari toko emas lainnya. Beberapa toko emas kami jalani. Namun barulah akhirnya ketika sampai di sebuah toko permata yang sangat besar sekali. Harga yang kami dapatkan jauh lebih besar dari harga tawaran toko emas pertama kali kami kunjungi tadi. Wah, sekarang kantong aku dan Agus betul-betul buncit. Wah, tidak sia-sia kerja kita ngangkat batu ke atas bukit sana, Zam, kata Agus kepadaku ketika kami sampai di rumahku. Tapi uang ini halal nggak ya Gus? Aku bertanya kepada Agus. Loh, memangnya kita maling toh? Kata Agus. Malah kita berjasa besar pada masyarakat kampung. Sudah bisa membunuh predator kambing. Nah, anggap saja ini sebagai bonus jerih payah kita, katanya pula kepada aku. Ya, aku manggut-manggut saja, apalagi mataku sudah sedikit kunang-kunang melihat tumpukan uang merah yang sedang kami bagi di dalam rumahku ini. Wah, nasib kita nampaknya bakal berubah melalui ular itu ya Agus. Mudah-mudahan ular yang sakit. Mudah-mudahan ada ular besar lagi yang datang di hutan larangan sana, katanya senyum-senyum. Seminggu kemudian kampung kami dihebohkan oleh kedatangan seekor ular tanpa kepala. Ular ini tidaklah nyata, hanya bayang-bayang saja, tapi membuat nyali semua orang kampung ketakutan. Nyaris tak ada seorang pun yang berani keluar di malam hari di kampung ini. Bayangan ular tanpa kepala ini tak tanggung-tanggung. Mulai dari siap Isa, tiap malam selalu mondar-mandir di kampung kami. Tak apalah yang dicarinya, membuat orang-orang kampung nyaris tak ada yang keluar di malam hari. Sehingga tidak ada seorang pun dari penduduk yang ditugaskan untuk jaga malam sekali seminggu yang berani datang berjaga di pos kamling. Pos kamling betul-betul kosong. Gus, sekarang itu kampung kita ini ngeri sekali Gus.
Ya, aku sudah dengar kok, kata Agus santai saja ketika kami berada di sebuah rumah makan waktu kami menikmati hidangan makan siang. Maklum lah, sekarang kantong kami kan lagi buncit. Jadi menurutmu apa yang harus kita lakukan, Gus? Loh, kok kita lagi sih, Zam? Kita kan sudah bersusah payah membunuh ular itu. Sekarang tinggal rohnya saja. Ya sudah, biarkan orang-orang itu yang ngurus. Oke sahabat, demikianlah cerita ini kami sajikan. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaat yang bisa dipetik dari cerita ini. Kalau tidak ada, anggap sajalah sebagai hiburan semata. Cerita ini berjudul Penguasa Hutan Larangan. Diceritakan kembali oleh Geoffrey Daud Gurau. Jangan lupa sahabat, tekan tombol subscribe channel kita ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.